Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Nabi ba'da. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya dalam kehidupan kita ini. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, ya, di mana peristiwa-peristiwa tersebut ya, disertai dengan penyiksaan, penganiayaan, dan sebagainya. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia tersebut dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya atau dengan keserakahannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 6 menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau dengan kelalaian, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ya, itulah yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi di sini perlakuan ya yang disengaja maupun tidak disengaja ya yang membatasi atau menyebabkan orang dilanggar HAM-nya itu merupakan pelanggaran HAM. Ya. Di sini adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Nah, yang pertama adalah faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Nah, adapun di sini contohnya, pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, sehingga sikap egois ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Nah, hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya, tanpa memperhatikan orang lain, tidak peduli dengan orang lain. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Hal ini menyebabkan munculnya sikap tidak menghargai dan tidak menghormati orang lain. Nah, itu ya faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari faktor internal. Selanjutnya yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia ya yang berasal dari luar diri manusia. Dan kemudian hal ini mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, adapun di sini contohnya yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, yaitu menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya. Wewenang atau kekuasaan sering digunakan untuk memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan urusan dan digunakan sebagai alat untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya. Contohnya misalnya di sini seorang oknum anggota DPR yang seharusnya membuat peraturan yang mengakomodasi suara rakyat,
namun memasukkan kepentingan pribadi dalam peraturan yang dibuatnya. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, misalnya dalam hal ini yaitu sikap permisif dari penegak hukum terhadap pelanggaran HAM. Sikap penegak hukum yang demikian akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk tindakan yang dapat merugikan orang lain. Melalui kemajuan teknologi, manusia dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Akan tetapi, melalui perkembangan teknologi itu pula, pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi seperti kasus penipuan yang berawal dari pertemanan dalam media sosial. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, yaitu terjadinya ketimpangan antar masyarakat atau kesejahteraan yang tidak merata. Ketimpangan tersebut menyebabkan adanya sekat antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin. Tidak jarang kondisi ini menjadi penyebab timbulnya perbudakan dan pelecehan. Nah, itu faktor eksternal dari penyebab pelanggaran HAM. Kemudian yang selanjutnya kasus pelanggaran HAM di Indonesia Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, adapun di sini jenis-jenis pelanggaran HAM Yang pertama pelanggaran HAM ringan merupakan pelanggaran HAM yang tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan orang lain. Misalnya ini contohnya memaksakan kehendak. Yang kedua, melarang orang beribadah. Yang ketiga, melarang orang lain berpendapat. Yang keempat, menghina orang lain. Nah, itu contoh jenis-jenis pelanggaran HAM yang termasuk pelanggaran HAM ringan. Nah, kemudian yang kedua, pelanggaran HAM berat adalah perbuatan mencabut dan melanggar serta melawan hukum terhadap hak-hak dasar kemanusiaan. Nah, contohnya di sini pertama, kejahatan genosida. Nah, adapun yang dimaksud dalam kejahatan genosida adalah sistem perbuatan yang dilakukan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama dengan cara membunuh, memberikan penderitaan fisik, menciptakan kehidupan yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik untuk seluruh atau sebagian ras atau suku bangsa tersebut. Nah, itu kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sini maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang berupa adapun tindakan-tindakannya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa ataupun kejahatan apartheid. Nah, itu pelanggaran HAM berat dan contoh-contohnya tadi. Nah, di sini adapun akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang pertama menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Yang kedua, adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. Yang ketiga, merendahkan harkat, derajat, dan martabat manusia. Yang keempat, akibat dari pelanggaran HAM ini yaitu menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Kemudian yang terakhir, yang kelima, akibat pelanggaran HAM menimbulkan penderitaan serta tersiksanya lahir batin pada diri korban orang yang dilanggar HAM-nya tersebut.
Nah, di sini ada pun kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1944. Dalam kasus ini ada 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa dan seluruhnya dinyatakan bebas. Kemudian yang kedua, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, ya, ada 4 orang mahasiswa tewas. Kemudian dalam persidangannya di sini Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2 sampai 5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3 sampai 6 tahun. Kemudian yang ketiga, tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Nah, di mana dalam kasus ini ada 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian setelah itu terjadi lagi tragedi Semanggi 2 yang terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Nah, demikian ya penyampaian materi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.